Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru yang hebat. Kali ini kita berjumpa untuk melanjutkan materi pelatihan kita, yaitu dengan materi menyusun alur tujuan pembelajaran. Seperti apa? Mari kita simak materinya. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah berikutnya dalam perencanaan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan juga asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Alur tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh guru dengan cara yang pertama, yaitu dengan merancang sendiri berdasarkan CP. Yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan. Ataupun bisa juga yang ketiga, yaitu dengan menggunakan contoh yang telah disediakan oleh pemerintah. Bagi guru yang merancang alur tujuan pembelajarannya sendiri, tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur yang berurutan secara sistematis dan juga logis dari awal sampai akhir fase. Alur tujuan pembelajaran juga perlu disusun secara linear, satu arah, dan tidak bercabang sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. Apabila guru mengembangkan, maka perlu kolaborasi guru lintas kelas atau tingkatan dalam satu fase. Contoh, kolaborasi antara guru kelas 1 dan kelas 2 untuk fase A. Yang keempat, alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pakar mata pelajaran, termasuk guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Yang kelima, yaitu penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase kecuali untuk pendidikan khusus. Yang keenam, metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran, pendekatan pembelajaran yang digunakan, misal matematik realistik. Kemudian yang ketujuh, yaitu karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. Kemudian yang terakhir, yaitu alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila, dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran. Adapun cara dalam menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contoh,
memulai pembelajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris atau konkret terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori objek geometris tersebut atau abstrak. Kemudian yang kedua, pengurutan deduktif. Metode pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang spesifik. Contoh, mengajarkan konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe database seperti hierarki atau relasional. Kemudian yang ketiga, pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Metode pengurutan dari konten paling mudah ke konten paling sulit. Contoh, mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek dalam kelas bahasa sebelum mengajarkan kata yang lebih panjang. Kemudian yang keempat, pengurutan hierarki. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Contoh, siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Selanjutnya yang kelima yaitu pengurutan prosedural. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Contoh dalam mengajarkan cara menggunakan t-test dalam sebuah pertanyaan penelitian. Ada beberapa tahapan prosedur yang harus dilalui seperti menulis hipotesis, menentukan tipe tes yang akan digunakan, memeriksa asumsi, dan menjalankan tes dalam sebuah perangkat lunak statistik. Kemudian yang keenam yaitu scaffolding, metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Contohnya yaitu dalam mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung, dan ketika siswa mencobanya, guru hanya butuh membantu. Setelah itu, bantuan yang diberikan akan berkurang setiap tahap. Pada akhirnya, siswa dapat berenang sendiri. Guru dapat menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran yang telah tersedia atau memodifikasi contoh alur tujuan pembelajaran menyesuaikan kebutuhan siswa, karakteristik dan kesiapan satuan pendidikan. Selain itu, guru dapat menyusun alur tujuan pembelajaran secara mandiri sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Tidak ada format komponen yang ditetapkan oleh pemerintah. Komponen alur tujuan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan yang mudah dimengerti oleh guru. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, demikian materi pelatihan kita, yaitu tentang menyusun alur tujuan pembelajaran. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.